belajar baca dah dulu. Cak Pipin baca dah. Putih. Cak Pipin baca dah dulu. Biar mereka ininya belajarnya. Kira-kira. Mulai. Oke, absen dulu ya. Abdul Hanif. Ahmad Al Habsi. Sakit. Dari apa sakitnya? Udah lama ya. Abdul Nur Latifah. Agna Anugrah. Ahmad Lutfi. Dewi Octavia. Tia Sariyaksa. Fatimah. Alisa tadi kan? Alisa kan semuanya. Jalaluddin. Ada. Kaira. Mahira. Mikir nggak ada ya? Nurlina. Nurmala. Kaisa. Kaihan. Sipa. Bangun. Futsal. Safira. Gimana? Samsan di kelas sebelah. Sahdan. Japira. Ada ke sebelah. Jaki. Boleh gini panggilnya. Dania. Untuk sekarang materinya cinta tanah air. Apa? Belum terakhir. Pendidikan apa? Oh. Oke. Iya, kita apa? Ya, tokonya. Ada yang tahu nggak kemarin kita ngebahas apa materi apa? Angkat tangan dulu. Iya, buat tuh. Tentang mencari ilmu, benar ya? Benar. Apa hadisnya coba bunyinya? Amin. Artinya? Ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ya. Terus satu lagi ada siapa? Kan ada dua hadis kemarin. Ilalah ilal mati. Apa laki-laki tadi apa hadisnya? Talabul ilmi ilal madi ilal Kan? Oh. Talabul ilmi faridatun ilal madi. Yang benar kan? Yang pertama kan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimat. Yang satu yang kedua Talabul ilmi faridatun. bukan. Nggak ingat. Talabul ilmi. Apa sih? Coba apa? Deh. Lama mau juga lupa nih. Foto mobil foto mobilnya. Foto ini. Foto ilmi ilal mahdi ilal ahdi. Oh, ilal mahdi ilal. Coba apa ulang lagi-lagi? Talabul ilmi. Bukan talabul. Foto ilmi. Oh, talabul ilmi ilal madi.
kubur. Ya, apa artinya? Ada yang tahu nggak artinya? Tahu. Apa? Wajib Wajib mulai dari ayunan sampai ke yang lahar. Masya Allah. Kemudian ya, berarti sekarang kita lanjut ke materi cinta tanah air yang akan disampaikan oleh ini Kak Nurul. satu. Pertama ada pengertian. Cinta adalah sebuah sikap batin yang dilandasi ketulusan dan keikhlasan yang diwujudkan dalam bentuk tindakan untuk kebaikan bersama. Al-Baiton yaitu tempat tinggal seseorang atau di mana ia tumbuh atau tempat di mana ia dilahirkan. Al-Balad yaitu tempat yang dibatasi yang dijadikan tempat tinggal oleh segolongan manusia atau juga berupa tempat yang luas di muka bumi ini. Ad-Dar yaitu tempat berkumpulnya bangunan-bangunan atau halaman dan juga merupakan tempat tinggal seseorang. Kata tanah air juga kita kenal dengan istilah negara. Sedangkan untuk pengertian negara terdapat juga banyak definisi dari beberapa pakar. Definisi negara menurut Gunadi Soekarno-Diponegoro yaitu negara merupakan suatu organisasi berdaulat dengan tatanan pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas golongan atau sekelompok manusia yang di suatu daerah. Nah, di sini kan ada dua kata ya. Ada kan pertama kita kan ngebahas cinta tanah air. Sebelum kita ngebahas lebih jauh, kita kenali dulu kata cinta sama kata tanah air. Nah, kata cinta yang artinya cinta adalah sebuah sikap batin yang dilandasi ketulusan dan keikhlasan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kebaikan bersama. Ngerti nggak maksudnya apa? Cinta. Kalian kan sering bilang cinta gitu. Asik. Kan banyak yang apa? Aku cinta kamu kan gitu kan banyak yang gitu. Bener gak? Apa sih cinta tuh? Cinta apa? Hias pak. Apa? Cinta. Apa dia Oh, cinta cinta. apa dia soga? Kan kita perasaan kita mengungkapkan bahwa diri kita tuh senang kalau bisa pemuda nih dengar dulu. Jadi kita tuh perasaan kita suka sama suatu benda tersebut. Apa bentuknya? Bebas mau orang benda apa boleh dengan cara uniknya dia misalkan kita ini simpelnya kita cinta kepada seseorang kan katakan aja si B gitu ya kan si A suka sama si B. Si A dia kan cinta sama ke si B, dia rela apapun demi kesenangan si B. Dia katanya dia rela berkorban demi apapun, yang penting si B bahagia, bener ya? Nah, sama kita cinta kepada tanah air, kita apa? Orang-orang zaman dulu, para apa? Namanya kita perang, itu kan apa ya? Dia pernah cinta sama tanah air kita sendiri. Kalau nggak cinta ya udah biarin aja. Biar nggak capek perang gitu kan, duduk aja tidur di rumah enggak, tapi nenek moyang kita dia berjuang gitu demi biar tanah kita tuh nggak diambil sama orang lain gitu. Belanda. Ya terus ini ada pengenalan cinta ada berarti belum pengenalan cinta dulu. Ada yang bertanya dulu nggak tentang pengertian cinta dulu? Ada nggak? Kalau nggak kita lanjut ke pengertian tanah air. Nah, pengertian tanah air yang pertama ada al-waton, yaitu tempat tinggal seseorang atau tempat di mana tumbuh atau tempat di mana dilahirkan. Al-waton, ya ini artinya yang tempat tinggal seseorang atau tempat di mana ia tumbuh dan tempat di mana ia dilahirkan. Misalkan di tanah air kita, di rumah kita, gitu, di desa kita, di kampung kita, nah itu. Terus al-balad, yaitu tempat yang dibatasi oleh dijadikan tempat tinggal oleh segolongan manusia atau juga berupa tempat yang luas di muka bumi ini. Sama aja sebenarnya kayak al-watan. Terus yang ketiga ada yaitu tempat berkumpulnya bangunan-bangunan atau halaman dan juga merupakan tempat tinggal seseorang. Ada ini lebih ke bangunannya gitu. Nah terus ada lagi kata tanah air juga kita dikenal istilah negara. Nah jadi lebih sebenarnya itu tanah itu negara kita, tempat tinggal kita, tempat hidup kita, tempat hidup kita itu.
Nah, sedangkan untuk pengertian negara terdapat juga banyak definisi dari berbagai pakar. Definisi negara menurut Gunadi Soekarno di Ponolo yaitu negara merupakan suatu organisasi berdaulat dengan tatanan pemerintah yang melaksanakan tata tertib atas golongan dan kelompok manusia di suatu daerah. Jadi suatu negara itu dia pasti ada struktur organisasinya dan juga pasti dia mempunyai tata tertibnya. Apabila suatu negara tidak mempunyai struktur, dia nanti kalau ada apa-apa dia nanti saling andalkan gitu. Misalkan ini kamu aja yang ngatur gitu. Atau ada strukturnya kan, misalkan ini ada yang maling, yang polisi yang nanginnya gitu. Terus kalau nggak ada tata tertib ya kita ngecap gitu, apa aja sama aja nggak beraturan gitu. Oke, selanjutnya. Cinta tanah air adalah sebuah rasa yang wajib dimiliki seluruh warga negara karena itu dapat menjadi benteng yang kokoh sebuah bangsa. Cinta tanah air berarti rela berkorban untuk menjaga tanah air dan membela dari segala ancaman dan gangguan yang datang dari bangsa manapun. Nah, tadi kan ini udah jelasin ya bahwa cinta tanah air itu sebuah rasa yang wajib dimiliki seluruh warga negara karena itu dapat menjadi benteng yang kokoh sebuah bangsa. Kalau kita udah cinta tanah air, ya udah kita bela, misalkan ada yang menjajah kita hadang gitu. Kalau ada yang mau merebut kita, ya kita awasin itu. Kalau cinta tanah itu kita benar-benar jangan sampai misalkan kita udah cinta ke apa ya, misalkan cinta ke HP gitu, HP. Misalkan di sini udah punya HP semua kan ya? Nah, kan kita udah cinta kepada HP, kita kan jangan sampai orang lain nyentuh HP kita, bener nggak? Betul. Berarti ngambil itu aja nggak boleh, itu sama kita cinta ke tanah air juga. Gitu. Kalau ada yang mau menjajah, kita harus siap-siap gitu. Oke, ada yang next. Yang baca di depan. Maju. Keluar dulu tuh. Dikasih. Ya, makan aja. Dan semangat belajarnya. Masya Allah. Ya orang ya. Di sini Mana enak lihat kita beli di lihat teman-temannya. Depan kampus. Yes, liatin. Jauh. Kayak kada. Slating ya slating. Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idarat qadima min khabarihi wa nadara ila jumimu roti yudu roti judurati Madinati au doa rajil la tahu wa in kana ala dayatin sawqaha min min kubaha ubiha Takim. artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari perang Hijrah dan beliau melihat dinding Madinah, maka beliau mengerjakan laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkan untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Terima kasih. Masya Allah. Yes, senang lihat. Yes, tim senang. Kan, jadi dari penjelasan dari siang tadi itu dijelaskan bahwa di dalam kitab Fathul Bari, yakni Syarah Sahihul Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al Asqalani menjelaskan tentang penjelasan hadis yang tadi dibaca oleh teman kita Yahya, bahwa hadis ini merupakan salah satu bukti yang menunjukkan kecintaan Rasulullah SAW pada kota Madinah. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan tentang anjuran mencintai tanah air. Untuk Rasul aja mencintai tanah air gitu kan. Masa kita enggak? Iya. Rasul kan suri tauladan kita gitu kan. Yang mana disebabkan oleh kerinduan yang didasari cinta, sehingga beliau ingin cepat-cepat sampai di Madinah. Dijelaskan pula bahwa ada dua hal yang menjadikan penyebab cinta Rasulullah SAW pada Madinah. Yang pertama adalah baiknya keadaan kota Madinah.
Nah, yang pertama di sini baiknya dalam kota Madinah. Jadi salah satu bahwa Rasul cinta ke kota Madinah tuh karena apa? Kota Madinah tuh keadaannya apa? Baik itu keadaannya tertata gitu, rapi, nggak misalkan kayak di apa? Di Jakarta tersusun kan? Gitu. Oke, terus yang kedua adalah karena baiknya penduduk di sana. Nah, Rasul cinta tanah air yang tadi kan yang pertama baik gitu katanya kan, tersusun rapi, damai, tentram, dingin gitu, nggak kayak kita panas kan. Terus yang kedua manusianya juga baik-baik gitu. Apa sopan, santun, salam. Lutfi banget. Nah, terus jika dua hal penyebab kecintaan Rasulullah SAW ini dikaitkan dengan definisi negara, maka dapat simpulkan bahwa prioritas suatu negara bisa dinilai dari dua hal tersebut. Pertama, keadaan ini bisa bertuju pada keadaan yang ada pada suatu negara, misal dilihat dari politik atau ekonomi yang ada di Madinah. Nah, jadi jadi dari hadis yang dari Rasulullah SAW tadi bahwa bisa diimplementasi ke negara kita juga. Misal kalau mau kota apa negara kita baik, pertama harus tertata, baik struktural apa tata tertibnya gitu. Terus yang kedua manusianya baik gitu. Pertama taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga taat kepada pemerintah. Oke, next. Nah, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Ya. Ada nggak? Ditanyain nggak? Nanti lu bisa tanyakan. Ya, kalau nggak dilanjut dulu ya, nanti kita nyanyi bareng-bareng, ada di akhir kita nyanyi bareng-bareng. Ada kan biasanya. Ada, santuy. Aman. Selanjutnya ada nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, mendidik segenap keluarga sedini mungkin untuk cinta tanah air, antara lain dengan merespons segala bentuk kebaikan dengan kebaikan lagi. Dua, membina rasa saling mencintai di antara sesama anak bangsa dimanapun berada, sehingga tercipta suasana kerukunan persaudaraan yang sinergis dan kompak dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Yang ketiga, menanamkan kecintaan pada tanah air sedini mungkin, memperjelas makna cinta tersebut dan menunjukkan jalannya yang optimal melalui berbagai institusi pendidikan di masyarakat seperti keluarga, sekolah, masjid, klub, tempat kerja, serta melalui berbagai media baik berupa bacaan maupun audio visual. Yang keempat, setiap anak bangsa bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala tugas dan kewajibannya demi kehidupan yang berguna bagi tanah airnya. Yang kelima, menanamkan kepada anak bangsa untuk menghargai kekayaan bangsa dan apa yang dimilikinya, serta melestarikan segala fasilitas yang ada di dalamnya, sehingga semua warga negara dapat menikmatinya. Oke, nah sekarang kita kan ngebahas cinta tanah air. Ada kan ulama yang saking cintanya kepada tanah air, Ada. ciptain lagu yang Ada Syekh judulnya Abdul Qadir Jalan Asyikab. Lautan. Ada yang tahu nggak penciptanya siapa? Abdul Qadir Asyikab. Hah? Syekh Abdul Qadir Ada Asyikab. yang tahu nggak? Mau Pi? Gak ada yang Ada. tahu. Habib Lutfi kan. Nah, terus kita seperti ini kan ya, ada perhatian nggak Bubul Watan Minal Iman? Ada. Nah, sering banyak kan yang bilang itu hadis apa bukan sih, bener ya? Hadis. Hah? Hadis apa bukan itu? Bubul Watan Minal Iman. Hadis. Hah? Hadis apa bukan? Hadis. Hah? Hadis. Bubul Watan Minal Iman itu tadi apa bukan? Sekali dah. Nih, apa? Jadi itu bisa disebut jargon ya. Bubul Watan Minal Iman itu bisa disebut jargonnya orang Indonesia gitu. Itu bukan hadis Rasul, tapi itu disebutnya bisa disebut jargonnya orang Indonesia gitu. Nah, para ulama melihat dari
banyak hadis yang mengenai Rasul. Jadi kita para ulama merucutkan itu biar orang Indonesia itu benar-benar cinta air. Jadi disebutnya jadi ulama itu jadi jargon buat kita sendiri gitu sebagai warga Indonesia. Nah, kita ada yang tahu nggak lagu ini? Jalan Watan. Coba kita harus nyanyi bareng-bareng lagi ya. Kamu mau dimainin dulu. Di sini ada yang suaranya bagus ya? Jaki, sini Jaki berdua Jaki. Jaki berdua sama siapa? Mang Jalal. Ayo nggak apa-apa. Ayo maju nyanyi. Tahu kan liriknya? Ini ada di sini. Pertama ini dulu aja nih, yang bahasa Arabnya dulu, baru ini bahasa Indonesianya. Ayo. Yang baru datang dah yuk. Maju. Langsung bareng-bareng aja. Dipimpin aja Kak, dipimpin. Biar ayo siapa yang mau pimpin? Nih, langsung aja ya. Tahu kan? Jalan Watan. Gitu. Tahu nggak? Suaranya gimana? Ulang aja. Nah. 1. Ada yang hafal nggak lagu ini? Enggak. Hah? Ada yang hafal? Nah, kesimpulannya, jadi cinta tanah air adalah salah satu hal yang sangat alami bagi manusia. Pembawaan manusia dalam mencari tempat di mana mereka bertemu dan tidak di dalamnya. Terus kita ini kan kalau sebagai warga Indonesia, warga negara Indonesia, terus gimana kita kalau lagi belajar apa gitu kan? Gimana kita cara cinta tanah airnya? Ya kita dengan belajar sungguh-sungguh, gak pernah bikin rusuh di sekolah, itu udah termasuk cinta tanah air gitu. Karena kan kita kan sebagai penerus bangsa. Kan? Nah jadi kita harus benar gitu biar gitu dan belajarnya jangan leha-leha gitu, jangan putus asa juga gitu ya kan. Udah ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Ya tanya Kak, kalau nggak ada yang mau nanya tanya. Dari mana Jalal? Baru masuk ya? Dari mana? Sidang. Oh, jadi Tuh, kan di sidang, kalau di sidang nanti ada Salah. masalah. Berarti nggak cinta tanah air Kak dia. Itu nggak baik ya, jadi Nggak baik. Kalau itu kan si Om. jangan diikuti, oke? Oke. Jangan diikuti ya. Udah, nggak ada yang nanya, apa mau ditanya?
Ditanya apa? Mau nanya apa ditanya? Ditanya. Tanya aja katanya. Ditanya. Tanya kan mau kabarin. Yes, mau ditanya. Ente mana? Mau nanya? Mau ditanya. Tanya mereka semua. Mau ditanya? Bukan ditanya mau nanya? Ditanya. Nanya nggak apa-apa bisa kan? On. Ayo. Mana? Ayo mau nanya nggak? Ya ada. Ada apa-apa. Lagi. Ini pas tentang pembangunan rumah itu dalam cara perang itu ini pas dinasti Umayyah. Udah belajar kok kelas 7. Kayak dinasti Umayyah, Abbasiyah, kayak gitu. Udah tahu belum? Udah pernah dengar belum? Udah. Tidur. Aku di TikTok sih, astagfirullah. Ada mau tanya? Emang benar pas perang non di bangunan malaikat. Apa? Ya, perang pas Uhud. Ya, pas pas Iya. apa pas kaum kafir 1000 sedangkan golongan Muhammad 300. Kalau menurut akal kan nggak masuk kan? Masa 300 sama 1000 yang 1000 kalah? Benar nggak? Itu kan hal pertama dari Allah gitu kan. Kalau kita membela agama Allah, jadi Allah juga melindungi. Jadi kalau kita membela agama, jadi gak usah takut gitu. Kita maju aja gitu. Maju. Tapi maju-maju jangan konyol. Kan perang kita pasti kita dilindungi Allah, nggak bawa pedang salah juga. Kita tetap kita harus ada ikhtiarnya juga. Itu kewajiban kita ikhtiar itu. Gitu. Maju. Bukan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sekarang beres-beres. Terus pimpin doa pulang. Siap, baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.